Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema di dalam rezeki suami ada rezeki anak dan istri loh. Allah. Oke. Masya Allah. Ada tayangan juga nih Oh, iya. yang mau aku kasih lihat loh buat jamaah loh. Iya loh. Tayangannya gini loh. Video istri sindir suami. Ini dia tayangannya loh. Sampai Bib sindirannya Bib. Itu kasih modal. Langsung aja ya. Pakai cadar tuh. Modal itu. Kirain bawain air wudhu. Dicipratin gitu ya. Udah pakai cadar aja biar bentuk Ya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah. Tuh, yang tadi aku ngomong tuh bukan apa-apa. Aku tuh tadi nggak begitu. Kalau mengenai masalah suami yang pengangguran, istri yang kerja itu beda. Oh, begitu. Karena ada kasusnya Ustazah Romla. Ya Allah, Masya Jadi Allah. kalau misalnya nih aku jelasin ya, ada suami pengangguran, dia nyuruh istrinya kerja, istrinya dapat rezeki. Nah, pertanyaannya itu rezekinya pure rezeki si istri mutlak atau ada rezeki suami karena pasangan gitu. Atau sebaliknya seperti yang tema Masya kita Allah. hari ini. Iya, iya, iya. Mohon Masya Allah. penjelasannya saja. Iya, makasih. Ya, Habib, Ustaz AR dan Mas Soni, Masya Allah. Jamaah. Ye. Oh, jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah. Masya Allah. Kalau kita tadi ngelihat video tadi, Masya Allah. Mungkin banyak juga ya suami-suami yang seperti itu ya, kena sindir istri. Nah, masalahnya terkadang mohon maaf, yang namanya berumah tangga itu harus ada yang namanya kerjasama. Nah, ada kasus suami yang malas bekerja. Sehingga dia menginginkan istrinya yang bekerja. Tadi saya sering mohon maaf katakan bahkan ada yang menyuruh istrinya untuk mohon maaf menjadi TKW belajar kerja di luar negeri. Saya pernah ada kasus banyak jamaah bertanya kepada saya. Bahkan ada yang mohon maaf curhat dia disuruh kerja ke luar negeri sama suaminya. Mohon maaf istrinya kerja, suaminya jaga rumah, ibaratnya jaga gawang di rumah. Ternyata uang yang dikirim istri dalam bekerjanya ke luar negeri, mohon maaf difoya-foyakan dan dia menikah lagi. Ya Allah. Masya Allah, dijadi modal untuk menikah lagi, dia selingkuh. Nah ini banyak sekali yang curhat seperti itu. Ingat para suami, tadi kenapa Anda dijadikan suami? Karena tadi Anda diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri anak-anaknya tercinta. Nah, adapun kalau dia misalkan dia tidak mau bekerja, mungkin karena alasan tadi sakit, yaitu artinya mohon maaf satu sebab yang syar'i, tidak bisa. Tapi kalau dia mohon maaf malas, dia menganggur, tidak mau bekerja, istri yang disuruh bekerja, apakah rizkinya istri yang didapat dari usaha itu? Mohon maaf, rizkinya suami juga? Ingat, ada singkatan istri. Kalau tadi suami, semua uang milik istri. Sedangkan istri singkatannya istana surga, tempat ridho ilahi. Masya Allah. Pilih istri. Masya Allah. Makanya kalau istri sudah ridho, maka surga akan menjadi istana untuk suami. Kayak tadi suami, istri, suami nggak ada yang enak deh. Istrinya bagus-bagus ya. Suami nggak ada yang enak. Ngomong ibu-ibu. Ya, ngomong ibu-ibu. Coba cari nanti yang ngomong bapak-bapak apa artinya. Masya Allah. Jadi mohon maaf. Kenapa? Mohon maaf, ketika suami mencari nafkah, wabima anfaqu min amwalihim. Di situ di sebagian hartanya ada rizki istri, ada rizki anak. Tapi ketika istri mencari rizki, berusaha bekerja, ada rizkinya, tidak ada kewajiban untuk diberikan kepada suami. Tapi kalau ada istri yang bekerja, dia berikan kepada suami, ini seperti ada kasus. Sahabat wanita Rasulullah SAW bernama Zainab bin Abdullah. Dia bekerja, dia menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Dia ingin mengadu kepada Rasulullah, bagaimanakah saya ketika saya memberikan menafkahkan suami dan anak-anak. Ternyata mau mengadu, ada juga wanita Ansor ingin mengadu seperti itu. Lalu Bilal bin Rabah lewat. Sehingga apabila diberikan kesempatan atau diberikan amanah untuk disampaikan kepada Rasulullah bertanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bertanya, siapa yang bertanya? Itu disebutkan namanya, lalu Rasulullah berkata, na'am lahuma ajroni, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Masya Allah. Maka wanita yang bekerja untuk menjadi tulang punggung suami dan anak-anaknya dapat 2 pahala. Pahala terhadap sedekah kepada keluarga, kerabat, dan juga pahala sedekah. Masya Allah. Bahkan dia mengatakan juga dapat pahala silaturahmi. Karena dengan dia memberikan nafkah kepada suami istrinya, silaturahmi keluarganya menjadi lebih kuat. Masya Allah. Suami adalah 3. Apa? Suami, istri,
Oh, Gimana sih, Mas? suami istri. Suami istri. Oh, suami istri. Masya Allah, terima kasih Enggak, Ustaz ya, maksudnya, untuk maksudnya penjelasannya. suami istri. Suami Tiga. adalah tiga. Tiga. Oh, begitu. Tri maksudnya. Pilih Maksudnya suami. tiga kebaikan. Yang pertama, mengajarkan ilmu agama Allah, Iya. mendidiknya dengan didikan Allah, kasih rezeki yang banyak. Masya Allah, terima kasih Habib ya. Dibantu ya Habib. Lalu kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini kasusnya ada gini, Ustaz Ahmad Ridwan. Iya. Ada seorang suami yang kayaknya tuh dia berjuang banget di jalan Allah gitu ya. Tapi saking berjuangnya di jalan Allah, dia sampai lupa tuh ngasih uang materi nafkah ke anak istri. Karena dia bilang, udah tenang aja, kita tetap berjuang di jalan Allah, ntar Allah kasih semuanya, katanya gitu. Iya. Emang bisa kayak gitu konsepnya? Iya. Kan kita juga tetap butuh uang, butuh materi. Kita bahas ya. Bahas ya, mohon penjelasan Ustaz ya. Tafadhol, Ustaz Ahmad Ridwan ya. Ustazah. Bismillah, jadi apa yang ditanyakan Bang Sony tadi memang cukup menarik ya, tapi harus didudukkan dengan baik dan perkara ini harus clear. Karena gini, ada memang beberapa laki-laki yang gombalnya itu dimakan benar-benar oleh calon istrinya gitu ya. Neng, kalau emang kita jodoh nggak akan kemana-mana. Ah. Iya bang, kata dia gitu. Ah. Begitu 25 tahun setelah menikah, bang kayaknya kita belum kemana-mana. Neng ingat gak ucapan abang 25 tahun lalu? Emang jodoh nggak kemana-mana? Ya udah di sini aja kan Karena gitu. kita berjodoh jadi nggak kemana-mana. Nah itu juga Salah ya. arti. Salah arti kan gitu. Nah Ya Allah. bagaimana dengan kalimat tadi? Udah tenang, Allah ada untuk kita. Betul. Jadi kalau bicara tentang hukum, ada hukum yang sifatnya vertikal ke atas, yaitu hubungan kita sama Allah, ada yang horizontal. Hubungan ke Allah, takdir nanti yang akan menetapkan bahwa di dalam perut ya seorang ibu, waktu dia masih berupa janin, bikat birizki, rizki sudah dicatat, betul itu, ya kan? Iya. Nah, yang kedua, tapi hukum secara horizontal ini ada namanya hukum sababiyah, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini yang Anda, saya dan kita semua para suami harus benar-benar al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab-sebabnya. Ustadz, kalau emang bakalan kenyang, saya liatin aja nih nasi kenyang, Ustaz. Ya udah lu liatin deh, gitu kan. Ini kan paham-paham kayak gini, paham-paham yang nggak benar. Artinya Jabariyah. Udah kita santai aja juga ntar kenyang. Udah coba lu liatin. Kalau gue suap pasti gitu istilahnya. Jadi ini nggak benar. Ini nggak benar. Kenapa? Karena di sana ada namanya hukum horizontal, hukum sababiyah. Maka potensinya al-akhdhu bil asbab, tempuh sebab-sebabnya. Dan ingat, rizki sudah tertakar. Betul. Yang tertakar tak tertukar. Gitu. Kalau sudah ditakar sama Allah, tempuh. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Kata Allah, tempuhnya dengan kecepatan berjalan aja. Ya, tapi kalau menuju Allah, fafirru ilallah. Lari, gitu kan? Ya, fas'au ila dzikrillah. Jemput, disuruh jemput sama Allah. Ya kan? Fantasyiru fil ard. Jangan kemudian pegangin tasbih aja, subhanallah. Ntar ada pohon korma pada tumbuh. Iya, tapi hadisnya di sorga, bukan di dunia. Gitu. Kan gitu, dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi mengatakan demikian. Nah, maka tidak tepat rasanya kalau kemudian atas nama berjuang di jalan Allah, ternyata yang terdekat tadi Anda abaikan, Anda lalaikan. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i, cukuplah sebagai sesuatu yang akan membinasakan seseorang. Ya, siapa yang dimaksud? Suaminya. An yudayyi'a man yakut, dengan dia menyia-nyiakan, menelantarkan, tidak menggubrisnya, tidak memperhatikannya dengan apa yang telah Allah amanahkan kepadanya. Hati-hati nih, ya. Udah jalan aja seenaknya bawa badan. Istri sama anaknya terlantar. Ya. Udah ini kita lagi berjuang jalan Allah. Ya berjuang. Tapi kalau ternyata di sana ada hal yang Anda telantarkan, besok kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Bang Yang Sony. tertakar tak akan tertukar, tapi harus tempuh. Iya. Betul. Biar Harus. tak terlantar. Agar tak terlantar. Makasih tambah. Bagus kuat juga hari ini. ini. Terima kasih Ustaz Ahmad Ya, Ridwan siap. untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan kali ini mungkin sedikit banyaknya pernah lah kita ngalamin gitu ya, atau banyak juga yang mengalami. Suami gali lubang, tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan Kayaknya hidupnya ada lagunya gitu tuh. ya. Iya ada ya. Dari lubang tutup Tutup lubang. Nah, kalau hal itu terjadi seperti lagu itu, apakah itu karena rezekinya nggak berkah? Makanya kayak kurang aja, ada lagi, kurang lagi gitu, Habib?
Mohon penjelasannya dong Habib. Innallaha ma'adain. Ya. Hatta yakdi. Sungguhnya Allah. Berdiri, berdiri. Apa sih? Habis kayak gitu dia bercandain dulu. Saja. Pancing dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innallaha ma'adain. Sungguhnya Allah bersama orang yang berhutang. Sampai kapan? Sampai dia melunasi utangnya. Makna di sini adalah makna yang harus kita perhatikan. Kalau ada seorang suami, dia berhutang untuk anak istrinya, tapi dia berusaha untuk bekerja, ikhtiar tetap jalan. Dia kesana kemari, dia tetap berusaha, tapi dia memerlukan uang tersebut, tapi dia niat untuk membayar hutang. Innallaha ma'adain. Allah bersama dia. Hatta yakdi, sampai orang tersebut niat untuk membayar hutangnya, sampai dia menyelesaikan hutangnya. Jadi jangan takut bagi siapapun yang berhutang, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah yang nyata. Sekali lagi, siapa orang yang mau berhutang, dia niat untuk membayar hutangnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menolongnya. Allah menjaganya, Allah melindunginya, dan Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu di rumah, atau penonton semua yang ada di sini, lihat suaminya sudah bekerja pagi hari sampai sore hari, besok jalan lagi kerja sampai sore hari lagi, dan dia kebutuhan anaknya buat bayar sekolahnya, atau buat sekolahnya bayar bukunya dan lain sebagainya, atau buat keperluan makannya, kayaknya perlu nih uang nih, kita lagi mepet banget. Akhirnya dia minjam sama seseorang. Dia dapat pinjaman tersebut, dia nafkahin buat istri dan anaknya, diperbolehkan dalam syariat agama, tidak salah. Tetapi apabila kalau misalkan seandainya dia tidak niat untuk membayar hutangnya, sini ada dua kasus nih. Yang pertama kasusnya dia niat buat bayar hutang, akhirnya dia lunasin hutangnya, Allah kasihkan keberkahan kepada dia dan Allah mudahkan urusannya. Kalau misalkan ada yang kedua, dia niat buat minjam uang, tapi dia minjamnya ke kanan, minjam ke kiri, minjam ke sana lagi, dia muter lagi ke sana, dia muter lagi ke sana. Dia nggak niat buat bayar hutang. Kalau dia meninggal, jiwa dan ruhnya masih terkatung-katung. Ya Allah. Ya kan? Bahkan dalam hadis ya baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW dalam riwayat ada sahabat yang meninggal, ditanya, dia udah bayar hutang belum? Belum ya Rasulullah. Rasulullah dari mau bangun duduk lagi, ya kan? Tadi duduk begini nih, ya kan? Rasulullah udah siap-siap begini mau bangun. Masih punya hutang nggak? Masih. Senderan lagi Rasulullah, ya kan? Biar sahabat aja yang sholatin. Ini maknanya apa? Maknanya adalah ternyata hutang itu berbahaya kalau dia nggak bayar. Sampai dijelaskan siapa orang yang memiliki hutang, dia tidak mau bayar hutang tersebut, maka dia akan nanti dibangkitkan di mahsyar seperti pencuri, maling. Ya Allah. Kenapa gak niat buat bayar hutang? Dan yang paling baik di antara kita adalah berbuat baik terhadap diri kita, menjaga diri kita, yakni apa? Bayar hutang, kasih tahu sama anaknya, ahli warisnya, saya punya utang sekian. Kalau misalkan saya nggak bisa hutang lunasin, tolong dibantu kalau saya meninggal dunia. Saya masih punya warisan banyak, alhamdulillah nggak usah pikirin. Kalau warisannya banyak nggak usah pikirin, tapi kalau nggak ada warisan, dia mesti cerita, mesti mengasih tahu sama keluarganya. Ingat, terakhir penting, jangan sampai karena hutang kita celaka, jangan sampai karena hutang kita binasa. Boleh berhutang, tapi niat untuk bayar. Ya Allah, terima kasih Habib Usman. Anda siap ngitungin warisan. Banyak kayaknya. Banyak kayaknya nih. Banyak kayaknya nih. Aduh, Alhamdulillah ya Allah. kita hitung itu aja, alhamdulillah. Jamaah, semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah. Semoga kita tidak perlu berhutang dan bisa membahagiakan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang jamaah, kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada pertanyaan nih dari Instagram @ratih_rp. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau nanya. Saya mau cerita, sudah 3 tahun saya bercerai dengan suami saya. Jujur saya tidak bekerja saat saya bercerai. Namun sekarang saya harus bekerja demi anak saya. Akan tetapi masih belum cukup untuk biaya sekolah dan makan anak saya. Dari pengadilan harusnya mantan suami saya memberikan sejumlah uang untuk anak saya, tapi tidak ia laksanakan. Bahkan saya sudah datang ke rumah dia bersama istri barunya. Wah. Namun istri barunya bilang mantan suami saya di luar kota. Oke, saya telepon tidak aktif. Kantornya pun bilang sudah tidak kerja di tempat yang dulu. Nah itu bagaimana? Apakah memang ketika bercerai mantan suami harus tetap memberi nafkah ke anak? Mohon bantuannya. Oke, dijawabnya sama seorang perempuan aja ya. Masya Allah. Melalui tausiah ya Ustazah. Iya. Mas Soni, makasih Pak Habib, Ustaz AR dan guru-guru sekalian yang di rumah. Masya Allah ya Rahman ya Karim.
berawal dari pertanyaan tadi dan mungkin banyak kasus yang dialami oleh wanita-wanita yang di luar sana, oleh perempuan-perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ingat, memang ada namanya dalam rumah tangga mantan istri, mantan suami. Toh? Mungkin karena perpisahan. Tapi yang namanya mantan anak tidak akan pernah ada. Anak tetap menjadi anak sampai nanti di akhir kehidupannya. Nah, karena tidak adanya mantan anak, maka yang namanya kewajiban seorang ayah, seorang bapak untuk anaknya harus tetap dilaksanakan walaupun dia sudah tidak bersama ibunya. Maka itu pun diatur dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 dan juga kompilasi hukum Islam. Di situ ditentukan ada yang namanya hak hadonah. Mohon maaf, nafkah hadonah, memberikan hak kepada anak dalam pemeliharaannya, dalam pembiayaannya. Apalagi tadi pengadilan sudah menentukan suami harus tetap memberikan hak sekian-sekian setiap bulannya. Bahkan istri, mohon maaf, yang sudah dicerai masih ada hak yang namanya nafkah mut'ah. Selama, mohon maaf, nafkah iddah, yang namanya selama dia masih iddah, masih ada yang namanya dia memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau sudah, mohon maaf, iddahnya sudah habis, maka tidak ada lagi kewajiban. Tapi anak tetap yang namanya nafkah hadonah, yang namanya memberikan hak kepada anak tetap diberikan. Maka dari itu kepada suami-suami yang mungkin seperti ini, tolong mudah-mudahan kami berdoa dibukakan hatinya untuk tetap memberikan haknya, diberikan haknya kepada ayah-ayahnya, kepada anak-anaknya, agar anak-anak masih tetap mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah walaupun tidak bersama lagi dalam satu rumah, walaupun berpisah orang tuanya. Yang namanya anak sudah namanya perpisahan, pasti yang menjadi, mohon maaf, yang paling berimbas sekali kepada anaknya. Tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh, lalu mohon maaf, tidak mendapatkan, mohon maaf lagi, ditambah lagi tidak dapat pembiayaan dari seorang ayah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka ayah yang beginilah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai kita seorang ayah zolim kepada anaknya. Nanti anak bisa-bisa, mohon maaf, menuntut kepada orang tuanya di yaumil akhir. Kenapa saya tidak diberikan haknya wahai ayah? Kenapa saya tidak diberikan, mohon maaf, haknya oleh ayah ketika di dunia, sehingga saya seperti ini, saya terlunta-lunta, saya kelaparan dan sebagainya. Masya Allah. Maka orang tua seperti ini, sehebat apapun dia amal ibadahnya, sesoleh apapun dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika dia zolim apalagi kepada anaknya, Masya Allah, zolim wat usyai'i fi ghairi mahallihi, yaitu seseorang yang menempatkan sesuatu tidak pada porsinya, menempatkan sesuatu tidak menjalankan kewajibannya. Kami berdoa mudah-mudahan bapak-bapak, para suami yang seperti itu kasusnya diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menjalankan, mohon maaf, tugasnya, kewajibannya dia terhadap anak. Insya Allah berkah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Romla untuk jawabannya dan semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan aku mau ngasih informasi penting, Masya Allah, buat jamaah yang ada di rumah juga. Jadi Trans TV nih, guru-guruku ada program baru. Program yang insya Allah bisa menginspirasi juga dan memberikan pengalaman hidup. Kira-kira programnya seperti apa ya? Langsung aja nih aku kasih lihat tayangannya ya. Ini dia. Jika aku